Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, apa kabar? Semoga Bunda selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa tetap semangat ya. Yang sedang sakit semoga segera Allah sembuhkan, dan yang sedang dalam kesulitan semoga segera Allah beri pertolongan dan kemudahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini aku mau sharing kegiatan aku di hari Jumat minggu kemarin Bunda. Jadi ini tuh aku masih di rumah mertuaku, tapi memang aku nggak sharing semua kegiatan di sana. Aku cuman ini mau sharing kegiatan di hari terakhir aja. Jadi di hari ini tuh tadi di awal video aku udah antar Kang Sakif ke gerbang ya untuk berangkat sekolah. Setelah itu ini aku cuci baju dan jemur baju mertuaku. Tapi sebetulnya sih nggak hanya cuci jemur baju mertuaku aja Bunda, tapi aku juga cuci baju aku, baju Abu dan anak-anak juga. Tapi nggak aku jemur di rumah mertuaku sih pastinya ya, karena nanti setelah Kang Sakif waktunya pulang sekolah, kami jemput dan kami mau pulang lagi ke rumah kami. Nah, jadi hasil cucinya ini mau aku jemur di rumah. Insya Allah sih nggak akan bau Bunda ya, meskipun hasil nyucinya ini aku masukin ke kantong. Karena kan jarak dari rumah mertuaku ke rumah kami tuh nggak terlalu jauh. Gak jauh lah Bunda, meskipun beda komplek tapi deket banget kok. Nah Bunda, alhamdulillah nih sekarang udah waktunya Kang Sakif pulang sekolah. Jadi ini kami jemput, kalau Bunda perhatiin emang udah nggak ada anak-anak lain ya. Itu tuh permintaan Kang Sakif Bunda, katanya kalau dijemput terakhir aja. Dia pengen main dulu sama teman-temannya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ini kami jemput terakhir. Nah itu tadi dia dada-dada sama temennya ya, yang sama-sama dijemput terakhir juga. Setelah ini pastinya sih kami pulang ke rumah ya Bunda. Cuman memang sebelum itu kami tuh mau mampir dulu ke minimarket. Kalau boleh nih aku cerita sama Bunda. Jadi Kang Sakif nih alhamdulillah udah hafal doa-doa sholat atas bimbingan Abu. Dan Abu tuh janji katanya kalau Kang Sakif udah hafal doa-doa sholat dan dia udah bisa sholat sendiri, Abu mau kasih apresiasi ke minimarket ini. Jadi Kang Sakif boleh pilih mainan apapun sebagai tanda apresiasi dan motivasi dia biar lebih semangat sholat. Nah ini abang dapat juga ya mainan. Karena kata Kang Saif tuh kasihan, abang tuh harus dapat juga mainan. Plus Abu pun katanya pengen motivasi abang biar lebih rajin ikut sholat ke kakaknya. Ya itu sih cara Abu Bunda ya. Aku kan memang dalam urusan parenting ini berdampingan dengan Abu. Meskipun terkadang berbeda prinsip dengan aku, tapi ya selama itu nggak terlalu jomplang jauh lah dari prinsipku, ya udahlah ya Bunda ya, hargain aja. Yang penting kalau misalkan ada yang memang terlalu jomplang jauh prinsip parentingnya itu ya harus diobrolin lebih lanjut Bunda. Karena tujuan parenting, nilai-nilai yang dipegang sama ayah dan bunda dalam hal parenting ini harus sejalan. Kalau enggak, kasihan juga kan anak-anak nanti kebingungan untuk punya acuan atau berpegang sama nilai-nilai tertentu. Nanti pastinya sih akan bahaya banget ya, apalagi di zaman sekarang ini anak yang nggak punya pegangan pasti atau nggak punya nilai-nilai yang memiliki kepribadian pasti akan hilang arah Bunda. Jadi penting banget untuk ayah dan bunda ngomongin masalah pola parenting yang sejalan. Nah Bunda, setelah dari minimarket tadi, aku tuh udah sampai di rumah lagi nih sekarang. Tadi tuh aku sempat juga jemur baju yang tadi udah aku cuci di rumah mertuaku. Aku udah jemur di ruang laundryku. Sekarang ini aku lagi lap meja yang sebetulnya tadi banyak banget barang ya yang aku bawa dari rumah mertuaku. Maksudnya ya keperluan-keperluan di sana aku bawa pulang lagi. Tapi tadi alhamdulillah udah aku beresin juga dan udah aku lap juga mejanya. Setelah itu ini aku mau refill sabun pencuci piring nih Bunda. Kalau untuk sabun pencuci piring aku tuh nggak bisa pakai merek lain selain merek ini nih Bunda. Aku liatin ya, nggak apa-apalah Bunda ya. Aku nggak bisa pakai merek lain karena kalau nggak pakai merek ini tangan aku tuh bisa kutu airan setangan-tangan banget Bunda. Pokoknya kayak alergi gitulah, gatal-gatal Bunda. Nah kalau pakai sabun ini aku aman-aman aja sih. Pokoknya aman banget lah, nggak kering, nggak gatal-gatal.
Nggak tahu sih apa yang bedain ya, yang pasti sih kandungannya. Dan nggak tahu kandungan tertentu apa yang bikin sabun pencuci piring ini beda. Bunda di rumah ada yang sama kayak aku juga nggak? Biasanya sih kalau tangan tuh sampai kering dan gatal-gatal tuh dari sabun deterjen bubuk ya, itu tuh memang keras banget. Tapi aku mah ya, jangankan deterjen bubuk, sabun pencuci piring selain merek itu aja udah gatal-gatal dan kering banget bunda tangan aku. Jadi ya apalagi deterjen bubuk. Makanya kalau aku cuci baju pakai mesin cuci itu tuh memang aku nggak pakai sabun cair ya, aku masih pakai deterjen bubuk. Nah, si sabunnya itu aku usahain jangan sampai kena tangan. Karena kalau kena sedikit aja, apalagi dalam kondisi basah, itu tuh pasti deh tangan aku langsung kambuh, langsung gatal-gatal dan kering. Jadi ya meskipun aku masih pakai deterjen bubuk kalau nyuci baju, tapi karena cuci bajunya pakai mesin cuci, nggak pakai tangan, ya insya Allah masih aku bisa usahain untuk nggak kena tangan si sabunnya itu. Kalaupun aku harus cuci pakai tangan, kayak misalkan sikat sepatu, sikat keset, atau mungkin sikat kamar mandi, itu tuh aku nggak pakai deterjen bubuk bunda. Aku biasanya pakai sabun colek, pakai krim deterjen ya, merek tertentu. Nggak tahu sih kalau merek lain karena biasanya aku kalau sabun colek pun pakai satu merek aja. Aku takut kalau coba-coba bunda, takut jadi kambuh karena sempat juga kalau udah kambuh tuh susah banget hilang saking parahnya. Karena waktu itu aku berpikirnya akan hilang sendiri deh. Pada saat itu tuh aku memang betul-betul nggak tahu itu alergi dari apa. Tapi pastinya nggak hilang sendiri lah bunda ya, malah semakin parah sampai-sampai aku tuh harus pakai sabun mandi khusus. Dan kalau aku cuci piring pun harus pakai sarung tangan karet itu loh bunda. Pokoknya ribet banget lah. Makanya aku selalu stok si obatnya itu untuk ilangin alergi di tanganku. Kalau sewaktu-waktu mungkin nggak sengaja kena atau nggak sengaja mungkin di rumah orang lain, itu aku pakai sabunnya. Jadi ya tinggal aku pakein aja sih salepnya itu. Nah bunda, sekarang ini aku lagi bersihin kamarnya anak-anak. Kalau dari posisi ini kelihatan banget ya beda nuansa warnanya. Kalau warna hijau ini memang pilihannya Kang Sakif bunda, pengen nuansa hijau. Dan kalau biru ini memang kamarnya abang kalau nanti dia udah gede. Pilihan dia juga pengen warna biru. Jadi ya udah aku bedain kayak gini. Aku sih pernah sharing ya sama bunda sebelumnya kalau anak-anak nih masih tidur satu kamar di kamar yang hijau ini, makanya aku bikin si ranjangnya ini ranjang tingkat. Biasanya anak-anak tuh memang seneng kan sama ranjang tingkat, khususnya sih anak-anak aku ya, karena memang ranjang tingkat itu requestannya mereka bunda. Dan kalau untuk kamar biru sih, untuk sementara ini dikhususkan untuk orang tua kami kalau berkunjung ke rumah kami, atau untuk siapapun yang memang butuh menginap di rumah kami. Nah bunda, sekarang ini aku udah ada di ruang tamu. Aku nih mau bersihin bagian luar akuarium. Seperti biasa aku bersihin dulu bagian atas akuariumnya, baru kemudian nanti aku bersihin kaca akuariumnya. Akuarium ini tuh kalau diperhatiin udah kotor ya bunda, karena memang jadwalnya tuh udah kelewat, jadwal bersihin bagian dalam akuariumnya. Udah 2 kali weekend ya aku habiskan di luar kota, yang bikin jadwal aku bersihin akuariumnya ini jadi geser-geser terus. Tapi alhamdulillah sih per hari ini pada saat aku voice over, akuariumnya ini udah bersih lagi bunda, ikan-ikannya udah happy lagi. Nanti insya Allah akan aku sharing juga sama bunda kegiatan aku bersihin akuariumnya. Nah bunda, selesai tadi aku bersihin bagian luar akuarium, ini aku lanjut sapu-sapu di ruang tamu. Dan seperti biasa sih untuk sapu-sapu dan pel lantai ruang tamu, aku tuh nggak angkat-angkat mejanya dan nggak aku singkap dulu karpetnya ini, cukup aku lipet-lipet gitu aja, udah bisa aku sapu pel. Nanti kalau udah bersih lantainya, baru aku rapiin lagi. Di hari ini tuh tepatnya tadi pagi sebetulnya Abu tuh panggil tukang AC bunda, karena Abu tuh ngerasa AC di rumah kami udah nggak dingin sama sekali.
Ditambah sih memang cuacanya panas banget ya di luar, jadi ya banyak faktor lah Bunda ya. Ditambah juga banyak debu dari pembangunan di daerah kami. Masih banyak banget kan pembangunannya. Makanya Abu tuh langsung panggil tukang AC untuk bersihin AC di rumah kami. Nah, karena AC di rumah kami itu cuma satu, tepat berada di atas jendela dan pintu utama ini. Jadi sofa benchnya aku pindahin dulu Bunda, biar si mas-masnya mudah ya bersihin AC-nya. Setelah itu, ini aku bersihin dulu hasil dari 2 hari ditinggal rumahnya, ditinggal ke rumah mertuaku, dan hasil dari si mas-masnya bersihin AC. Nah, setelah bersih, ini aku pindahin lagi sofa benchnya ke depan jendela. Kalau untuk hasil dari bersihin AC-nya, alhamdulillah sih Bunda, sekarang AC-nya tuh udah adem banget. Udah bisa ngademin seisi rumah kalau lagi panas mentereng siang-siang. Karena memang akhir-akhir ini kalau siang panas banget ya Bunda. Tapi ya nggak apa-apa lah Bunda ya. Mudah-mudahan panasnya itu ada manfaatnya untuk banyak orang. Setelah aku pindahin lagi sofa benchnya ke depan jendela, ini aku lanjut rapiin lagi karpet yang tadi aku udah lipat. Kalau untuk sapu pel, baru aku sapu pel bagian tadi ya, nanti aku lanjut lagi sapu pel di bagian lain. Jadi kali ini aku sapu pelnya per ruangan Bunda, nggak aku sapu dulu semua terus aku pel. Tapi aku sapu satu ruangan itu, aku kemudian pel. Nanti aku pindah ke ruangan lain, aku sapu dan aku pel juga. Alasannya kenapa ya? Mungkin biar nggak cepat berdebu sebelum dipel kali ya. Yang jelas sih memang di ruang tamu ini debunya agak banyak, habis dari mungkin ya itulah akibat dari si mas-masnya bersihin AC. Pintunya pastinya nggak ditutup sih karena pasti bolak-balik keluar ya untuk bersihin outdoor AC-nya. Jadi ya pasti kotor banget lah ke dalam. Nah, ngomongin AC, kayaknya kami tuh salah pilih AC deh Bunda. Bukan aku sih yang pilih, Abu yang pilih. Jadi Abu tuh pilih salah satu merek AC yang memang udah terkenal merek AC tuh ya, khusus merek AC. Tapi Abu tuh belinya yang inverter Bunda. Dan kata si mas-mas AC-nya untuk AC inverter itu harus sesuai dengan ruangannya. Si PK-nya tuh harus sesuai banget. Karena kalau enggak dia akan berat untuk menyesuaikan suhu dengan ruangan. Karena cara kerja AC inverter itu ya menyesuaikan suhu dengan luas ruangan tadi itu Bunda. Kayak misalkan gini deh, AC inverter dengan PK tertentu yang sudah disesuaikan dengan luas ruangan tertentu itu akan membaca kebutuhan ruangan itu suhunya segimana. Jadi dia akan sedikit demi sedikit karena kan ada proses menyesuaikan kan. Makanya AC inverter dengan PK tertentu yang sudah disesuaikan dengan luas ruangan tertentu itu akan lebih hemat. Karena dia hanya memenuhi suhu di ruangan itu berdasarkan kebutuhannya aja. Pastinya sih beda dengan AC biasa ya, yang nggak punya cara kerja itu. Jadi dia nggak ada proses membaca, cukup hanya mengeluarkan kebutuhan suhu berdasarkan permintaan aja, tanpa ada proses menyesuaikan. Nah, sedangkan AC di rumah aku tuh 1 PK Bunda. Pada saat itu aku bilangnya untuk ruangan 3x5 itu tuh sama dengan ruang tamu dan ruang TV ku aja, tanpa ruang dapur. Jadi seharusnya sih idealnya yang 1,5 PK ya. Dan kalaupun terlalu berat beli yang 1,5 PK, jangan paksakan beli yang 1 PK. Lebih baik beli AC biasa aja, bukan yang inverter gitu Bunda. Udah sih paling itu aja yang mau aku sharing sama Bunda semua kali ini. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bunda.